Ketiga Esa, ketiga Esa. Shalom keluarga beriman, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan menerima berkat Tuhan yang berlimpah setiap hari. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan, yang masih boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau katakan bahwa di dalam segala hal, di dalam segala keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat kami perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan, selain dengan memuji dan menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Berkati ibadah online kami pada hari ini Tuhan, lawat setiap hati kami, dan kerjakan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratku. Mari nyanyikan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau pandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu,
Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
menikmati kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang ku rindu, Kau yang ku perlu. Di hadirat-Mu ku dapati kekuatan baru, kemenangan hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, selamanya ku kan menyembah-Mu, selamanya ku kan memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, sebab Dia baik, bawa saya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami menyembah-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, heran karya-Mu yang Kau nyatakan. Haleluya, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Kau sanggup, Kau mampu, Kau berkuasa, selama-lamanya Kau berkuasa. Haleluya, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, di situ mujizat-Mu nyata. Kau akan membukakan jalan bagi kami. Kau akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan saat berdoa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Dengan imanmu nyatakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak
satupun yang mustahil bagi Allah kami. Sebab kami percaya Allah kami berkuasa dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah iman percaya kami yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Biarlah iman percaya kami ini semakin hari boleh semakin teguh Tuhan. Lewat pendengaran kami akan firman Tuhan. Hati kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat hari ini. Berkati hamba-Mu Pastor Belsair Bandi yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi, biar setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sekarang sudah tiba di minggu kedua di bulan Juni, yakni di tanggal 14 Juni tahun 2020. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan pada hari ini. Seperti biasa kita akan bersama-sama membaca satu ayat. Nanti kemudian secara utuh atau keseluruhan dari nats tersebut, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah. Hari ini kita akan membaca dari Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya ulangi, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang saling mendoakan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16 tadi, ada kalimatnya di bagian awal, dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kalau kita baca secara seksama ayat ini, dari ayat ini sebenarnya dapat dibahas atau dipelajari, dikotbahkan banyak hal. Dapat dipelajari tentang kuasa doa. Makanya kalimatnya familiar dari ayat ini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi juga kita bisa belajar tentang apa itu orang benar, bisa dibahas dari sini. Bisa juga dibahas tentang iman, bisa juga dibahas tadi ada kalimat saling mendoakan. Nah, hari ini yang ingin saya bahas secara khusus adalah tentang saling mendoakan. Karena kalimatnya jelas dikatakan di sana, hendaklah kamu saling mendoakan. Apa itu saling mendoakan? Saling mendoakan itu adalah satu keadaan di mana kita mendoakan orang lain dan orang lain juga mendoakan kita secara sebaliknya. Sudahkah sebagai orang percaya kita melakukan hal tersebut? Atau selama ini mungkin kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri? Atau selama ini mungkin kita hanya berdoa untuk memenuhi apa yang daging dan keinginan hati kita inginkan. Marilah mulai hari ini kita belajar saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Terlebih kalau kita lihat keadaan sekeliling, bagaimana kita semua tahu di kondisi pandemi ini semuanya terdampak. Tidak terkecuali satupun. Baik itu kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Baik itu para pengusaha, kita semua tahu para pengusaha sedang struggling bagaimana mempertahankan perusahaannya, bisnisnya, dan mereka harus membiayai operasional, menggaji pegawai, semua terdampak. Bagaimana para karyawan atau pegawai, saya sendiri banyak mendengar orang curhat, konseling, minta didoakan. Mereka mengalami yang namanya pengurangan fasilitas, pengurangan tunjangan, peniadaan bonus, bahkan pemotongan gaji, dan yang terburuk pemutusan hubungan kerja. Bagaimana juga orang-orang profesional yang bekerja dari profesi mereka juga mengalami
terdampak ekonominya, sepi job, sepi order. Dan kita lihat semua sektor terdampak, pariwisata, kemudian sektor penerbangan, transportasi, dan lain-lain. Artinya ini adalah satu momen di mana kita bisa saling mendoakan. Sudahkah kita mendoakan? Maka dari itu GOB di Surabaya punya kebiasaan setiap malam kita mengadakan mesbah keluarga. Saya pandu lewat WA, mari kita memuji, menyembah Tuhan, membaca firman dan berdoa. Dari situ biasanya banyak pokok doa, bukan berarti saya tidak memasukkan pokok doa kita pribadi, tapi kita belajar saling mendoakan orang lain. Karena itulah hidup kekristenan. Bagaimana kita peduli juga akan sekeliling. Dan saya percaya ada kuasa di mana kita saling mendoakan, kekuatan Tuhan berikan untuk kita boleh dapat melewati keadaan yang berat sekalipun. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Apa sih artinya saling mendoakan? Tadi sudah saya katakan dari ayat ini banyak dapat dibahas, tapi secara khusus hari ini saya akan bahas tentang saling mendoakan. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saya akan ulangi sekali lagi di ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ada kalimatnya saling mendoakan. Yang pertama, apa sih artinya untuk kita memiliki kehidupan saling mendoakan? Yang pertama, saling mendoakan artinya kita belajar untuk memusatkan segala sesuatu kepada Allah. Ya, ketika kita saling mendoakan sebenarnya yang pertama kita belajar untuk memusatkan segala sesuatu kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kita belajar mendoakan orang lain. Dan ini dimulai dari kata berdoa, doa. Ketika kita berdoa sebenarnya kita sedang belajar untuk semua terfokus kepada Tuhan, saudara. Jadi waktu kita berdoa, apalagi mendoakan orang lain, kita sebenarnya sedang belajar memusatkan segala sesuatu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Mungkin ada orang punya masalah, cerita kepada kita. Kalau kita tidak mendoakan orang tersebut terlebih dahulu, lalu kita berkata, masalahmu apa sih? Oh, kamu punya hutang 5 juta, gampang, saya punya 5 juta, pakai uang saya dulu. Kamu belum berdoa, kamu sebenarnya sedang memusatkan masalah itu kepada dirimu. Sumber jawabannya itu dirimu, sumber kekuatannya itu dirimu. Ketika kamu mendengar orang lain mungkin berkata, aku punya pergumulan nih, aku ada masalah seperti ini gini. Oh, gampang, tenang, saya punya orang kenalan, dia punya koneksi dengan kekuasaan dan sebagainya. Saudara tidak mendoakannya terlebih dahulu, sebenarnya saudara sedang tidak memusatkan kepada Tuhan, tapi memusatkan kepada dirimu. Hari ini belajar untuk kita saling mendoakan, artinya kita belajar memusatkan segala sesuatu kepada Allah. Ketika hidup ini semuanya terpusat kepada Tuhan, bukankah itu akan indah? Artinya kita sadar kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Kita sadar kita hanya saluran berkat, kita sadar kita hanya penghubung, tapi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber hikmat, sumber penghiburan, sumber pemeliharaan itu bukan kita, tapi Dia, Tuhan Allah yang hidup kita kenal di dalam Kristus Yesus. Dan lagi saudara, yang namanya doa, kalau saudara sebagai orang percaya mungkin belum mengetahui, saya hari ini mau memberitahu bahwa doa itu adalah satu-satunya cara kita mau komunikasi dengan Tuhan. Betul, saudara? Betul. Kalau kita mau bicara dalam artian ke Tuhan, satu-satunya cara adalah lewat doa. Gak mungkin saudara kasih WA ke Tuhan, kan? Gak mungkin saudara kasih mimpi ke Tuhan. Tidak mungkin saudara memberikan penglihatan kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara berbicara lewat peristiwa kepada Tuhan. Satu-satunya cara saudara mau bicara kepada Tuhan adalah tidak lain tidak bukan lewat doa. Sementara Tuhan, kalau Dia mau berbicara kepada saudara dan saya, Dia dapat berbicara lewat berbagai macam cara. Tuhan bisa kasih mimpi buat saudara. Tuhan bisa kasih penglihatan. Tuhan bisa kasih suatu peristiwa atau keadaan, dan di mana Tuhan berbicara di situ. Yang pasti Tuhan kalau berbicara tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Saya kasih contoh, pernah ada satu peristiwa di mana ada orang, dia pada waktu itu sebenarnya Tuhan mau bicara kepada dia untuk jangan pergi dulu ke situ. Jadi orang ini tapi tidak bisa membaca situasi atau keadaan. Dari bangun pagi dia mulai mendengar istri bilang jangan pergi dulu gitu. Lalu kemudian anaknya rewel, lalu kemudian dia pas di jalan ban mobilnya pecah. Dia baru tahu sebenarnya Tuhan sedang berbicara lewat peristiwa untuk dia tidak pergi ke tempat itu dulu. Dan akhirnya dia melihat rencana keselamatan Tuhan. Nah, ini artinya maksud saya, Tuhan kalau mau bicara kepada manusia bisa lewat berbagai macam cara. Dia bisa ngomong secara audible. Tidak mustahil, ya pasti bisa kalau Dia mau. Yang pasti Tuhan berbicara lewat firman, Alkitab. Makanya saya katakan tadi, Tuhan kalau berbicara tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Dan yang pasti Dia berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau berbicara kepada Tuhan, tidak lain tidak bukan satu-satunya cara hanyalah lewat
doa. Dan doa orang percaya itu tidak terikat ruang dan waktu. Saudara mau berdoa jam 2 pagi silahkan. Saudara mau berdoa jam 7 malam tidak apa-apa. Saudara mau berdoa menghadap barat, timur, utara, selatan silahkan. Saudara mau berdoanya mungkin mengangkat tangan, satu tangan, dua tangan. Saudara mau berdoanya sambil berdiri ataupun berlutut, tidak ada masalah. Saudara berdoa di gedung gereja, di dalam kamar, di dalam mobil, di dalam kereta, di bus. Bahkan mungkin saudara ada di satu tempat, di pasar, saudara menutup mata dan saudara berdoa, Tuhan Yesus tolong. Saudara bisa melakukan itu. Yang pasti ketika engkau berdoa di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sedang berbicara dan doamu sampai ke telinga di sorga. Ini artinya apa saudara? Ketika seseorang melakukan praktek doa, apalagi mendoakan sesama, orang tersebut sebenarnya sedang memusatkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan hari-hari ini lewat keadaan di sekeliling, kita tahu pandemi ini ya berdampak, tadi saya katakan, bukan hanya kepada semua golongan manusia, bukan hanya kepada semua umur, bukan hanya kepada semua lapisan masyarakat, tapi kepada semua negara di seluruh dunia. Dan saudara lihat hari ini sebenarnya lewat pandemi ini kita bisa belajar, kita melihat bahwa Tuhan sedang membawa gerejanya. Ya, sedang membawa gerejanya. Saudara dan saya adalah gereja. Di sini kita tidak sedang berbicara gedung. Tuhan sedang membawa gerejanya dari yang tadinya pulpit centered menuju Jesus centered. Dari yang tadinya mimbar center, fokusnya itu kepada mimbar, panggung, semua apa-apa di panggung gereja, di mimbar. Yang kelihatan itu yang dikejar lari-lari ke situ. Tidak, kita sekarang sedang diubahkan kepada Yesus Center, Jesus Center, pusatnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga walaupun saudara di rumah menyaksikan ini, saudara berdoa dan percaya dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, aku berdoa pertolonganmu nyata, saudara akan mengalami. Ini saudara sedang dibawa, diizinkan gereja dibawa oleh Tuhan, berubah dari yang namanya mengandalkan yang kelihatan, mimbar, panggung, stage, pulpit center, menuju kepada Jesus Center itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama, waktu kita saling mendoakan, kita sedang belajar memusatkan segala sesuatu kepada Allah. Hari ini pusatkan semua kepada Tuhan. Jangan andalkan atau pusatkan uang kepada uangmu. Jangan pusatkan kepada kehebatanmu. Engkau sementara kok hebat. Ya, ada waktunya kita naik jabatan, ada waktunya kita siap turun kok. Ada waktunya kita dipercaya mungkin nominal yang banyak, ada waktunya kita harus dipercayakan tidak memegang nominal yang banyak. It's okay. Yang pasti adalah pusatkan segala sesuatu kepada Allah. Saya ingat satu buah cerita tentang seorang ibu-ibu yang dia berjualan tempe dan dia membuat tempe ini sendiri di sebuah desa di Jawa Tengah. Dan tempe ini biasanya kan harus diolah dulu, lalu kemudian jadi pagi-pagi menjadi tempe dari kedelai, dia jual, saudara. Tapi apa yang terjadi pada saat dia mau pergi ke pasar, kurang lebih jam 3:30 subuh pagi, dia lihat adonan kedelainya yang sudah dia olah dari beberapa waktu sebelumnya, ternyata belum menjadi tempe yang sebagaimana mestinya untuk dijual. Ternyata ini masih menjadi tempe setengah jadi. Waduh, dia bingung. Lalu dia cerita ke suaminya bilang, udah tenang aja, nanti aku akan ini aja deh, aku cari dulu deh orang di kota yang pernah pinjam uangku, ya nih kamu kembalikan uangnya, aku ganti nih tempe setengah jadi. Istrinya bilang, ya nggak mungkin dong, jangan ngandalkan orang yang berhutang sama kamu dan belum tentu dia mau tempe setengah jadi. Udah, kita berdoa. Dia berdoa, saudara. Dia berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan tolong, mujizatmu terjadi dalam nama Yesus, tempe ini boleh berubah menjadi tempe yang seutuhnya seperti yang memang biasanya akan ia jual. Lalu setelah dia buka, saudara, dan dia melihat, wow, luar biasa. Tempe tersebut ternyata belum jadi tempe seperti sedia kala, masih setengah jadi. Dia bingung, aduh Tuhan, aku udah berdoa, aku nggak ada power, nggak ada kuasa, gimana? Dia bingung, apa kasih ke suaminya aja supaya suaminya menawarkan, pokoknya paksa terima ke orang yang pernah utang sama dia, supaya hari itu ada pemasukan, karena dia salah satu pemasukannya ada dari berjualan tempe. Tapi enggak, dia bilang, enggak, udahlah, aku enggak mau mengandalkan dalam artian manusia, utang orang ke suamiku, enggak, aku mau belajar memusatkan ini ke Tuhan. Dia berdoa lagi, karena jam 5 lebih dia sudah harus pergi ke pasar. Dia sudah siap-siap mandi, dia berdoa lagi, mungkin sebentar lagi tempe ini akan terbentuk menjadi tempe seperti yang biasanya akan dijual, bukan setengah jadi. Dia berdoa lagi, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Saat dia sudah siap mau pergi ke pasar, dia buka, haleluya, masih setengah jadi. Waduh, dia bingung, saudara. Ya sudah, gimana? Udah, aku tetap berangkat ke pasar. Aku percaya karena di gereja kan dikatakan akan ada mujizat Tuhan nyatakan secara luar biasa. Dia berdoa sambil di tengah jalan dia menyanyi puji-pujian. Haleluya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sampai di pasar,
di lapak, saudara, dia buka, ya, dia berdoa dalam nama Yesus, aku percaya mujizat terjadi. Dia belajar memfokuskan ini kepada Tuhan. Dan dia buka, haleluya, masih tempe setengah jadi. Lalu dia raut wajahnya berubah, nih gimana Tuhan? Aku sudah mengandalkan Tuhan, kok jadinya seperti ini? Aku mau balik ke suamiku, dia juga pagi-pagi sudah pergi kerja. Saya sudah pergi kerja, nggak mungkin aku kejar dia. Padahal temennya ada yang berutang sama dia. Bisa kami kasih tempe setengah jadi, udah ambil aja, dia nggak tahu mau diapakan. Ya, tapi uang suami dikembalikan karena butuh uang tuh hari ini. Lalu pagi itu terus berlanjut, jam 6, jam 7 orang banyak lalu lalang di pasar, tempenya nggak ada yang beli, saudara. Dan dia melihat sekeliling, ternyata dagangan sekeliling, rekan-rekannya sudah mulai habis, dagangannya dia belum habis, dia berdoa lagi, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Sampai ini jam 9 lebih, pasar sudah mulai sepi, ternyata dagangannya itu belum laku. Lalu dia sedih, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ketika jam 10 kurang dia sudah mulai tutup-tutup, beres-beres ya, karena lapaknya mau ditutup. Tiba-tiba datang seseorang dari kota, salah satu kota di Jawa Tengah. Dia dari desa, saudara. Dan dia bilang, Bu, Ibu jual tempe setengah jadi? Iya betul. Ada berapa banyak? Ya ini segini banyak, saya ambil. Loh kenapa? Saya memang disuruh bos untuk cari tempe setengah jadi. Saya cari ke pasar-pasar tempe homemade ya setengah jadi di desa-desa, pasar di desa-desa. Ibu ini kaget luar biasa dan dia berkata, Tuhan, ternyata rancanganmu ajaib, Tuhan izinkan. Memang setengah jadi, tidak ada yang beli satu pun karena ada berkat besar menanti. Akan ada satu orang yang menyuruh bawahannya untuk mencari tempe setengah jadi dan memborongnya. Ternyata itu berkat datang untuk dia. Nah ini saudara, ketika kita belajar berdoa, ya, kita belajar mendoakan orang lain, bahkan kita sebenarnya sedang belajar untuk memusatkan segala sesuatunya kepada Allah. Mulai hari ini saudara belajar saling mendoakan pergumulan rekanmu, temanmu, sahabatmu, keluargamu. Engkau sedang memusatkan segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada dirimu yang menjadi sumber jawaban. Bisa dirimu dipakai Tuhan sebagai saluran berkat, memang bisa dirimu dipakai Tuhan sebagai alat penyambung, bisa dirimu dipakai Tuhan sebagai jawaban, tapi dengan baik belajar mendoakan dulu terlebih dahulu. Karena di sana engkau sedang belajar memusatkan segala sesuatu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kita akan baca di ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang saya garis bawahi adalah saling mendoakan. Kita hari ini belajar apa sih artinya saling mendoakan. Yang kedua, ketika kita saling mendoakan, kita sebenarnya belajar untuk menghargai dan mengasihi sesama. Itu yang kedua. Ketika kita saling mendoakan, kita belajar menghargai dan mengasihi sesama. Sudahkah saudara mendoakan orang lain, keluargamu, orang tuamu, suamimu, istrimu, ya, bisnis suamimu tadi, pekerjaan suamimu? Sudahkah engkau mendoakan istrimu yang selalu mengurus rumah tangga? Sudahkah engkau mendoakan studi anak-anakmu? Sudahkah engkau mendoakan masa depan anakmu? Ya, dari sekarang doakan pasangan hidup, doakan dia memiliki jodoh tepat pada waktunya, doakan dia memiliki keturunan yang dari Tuhan. Sudahkah engkau mendoakan bosmu? Sudahkah engkau mendoakan pemerintah? Sudahkah engkau mendoakan kota di mana engkau tinggal? Sudahkah engkau mendoakan orang-orang yang mendukung pelayananmu? Sudahkah engkau mendoakan orang-orang yang selama ini dipakai Tuhan menjadi saluran berkat dalam hidupmu? Sudahkah engkau mendoakan guru-gurumu? Sudahkah engkau mendoakan hamba Tuhan, pendetamu, gembalamu? Sudahkah engkau mendoakan mungkin tetanggamu? Sudahkah engkau mendoakan orang-orang yang engkau kenal dalam hidupmu? Karena ketika engkau mendoakan, saling mendoakan, engkau sebenarnya sedang mengasihi, belajar mengasihi dan menghargai sesamamu manusia. Ya, betul saudara. Mengasihi itu tidak hanya sekedar bicara jago di bibir. I love you ya. Ada orang berkata ya kan, oh orang ini sering bilang I love you ya. Mengasihi itu tidak hanya berhenti di bibir, tapi harus ada tindakan. Dan tindakan nyata yang pertama ya, minimal yang pertama adalah dengan mengingat nama-nama tersebut dan mendoakan saudara. Maka tadi saya katakan, sudahkah saudara berdoa bagi orang-orang yang kau kenal dalam hidupmu? Kalau saudara baca menariknya ya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-16, ada 35 nama Paulus bisa sebutkan detail luar biasa nama-nama tersebut. Nanti saudara baca di rumah, Roma pasal 16 sebagai penutup. Ya, salam kepada Priscilla, Aquila, kepada Phoebe, kepada Trifena,
kepada Trifosa, kepada Gaius, kepada Rufus, kepada Hermes, kepada Apeles, kepada Sosipater, kepada Erastus, kepada nama-namanya ada banyak, kalau saudara hitung sekitar 35 nama. Saudara, itu bukan basa-basi Paulus ucapkan itu. Tapi Paulus benar-benar mengingat kebaikan mereka menolong Paulus, mengingat perjuangan mereka, dan menyebutkan salam dan berdoa buat mereka. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengasihi dan menghargai sesama, tindakan yang pertama dulu, yang pertama adalah engkau mengingat dan membawakan dalam doa nama-nama mereka. Saya ingat betul waktu almarhum mama saya masih hidup, mama saya tadinya bukan orang percaya Kristus, kemudian menjadi orang Kristen. Dan setiap pagi mama saya berdoa, saya ingat betul, dan itu betul seperti lagu "Di doa ibuku, namaku disebut" gitu. Nah, mama saya kan nyanyi gitu. Ya, nyanyi, memang kadang-kadang suaranya itu tidak nyambung dengan lagunya gitu. Kalau saya kan senang nyanyi, jadi saya tahu ini nadanya nggak pas nih gitu. Kamar saya di atas, mama saya di bawah. Terus saya turun, "Ma, nyanyinya nggak gitu." "Oh iya." Tapi waktu saya ke bawah, saya ke kulkas, saya ambil makanan, itu masih jam 5 pagi, saudara. Saya dengar mama saya berdoa buat banyak orang. Nama saya disebut gitu. Untuk Belsa, untuk anak-anaknya yang lain, untuk suaminya. Dan yang saya kaget adalah sahabat-sahabatnya gitu. Teman-teman mama saya dulu, mama saya tinggal di Belanda, teman-temannya satu persatu yang di luar negeri disebut gitu. Saudaranya, kerabatnya, wow, di situ menyentuh. Ternyata ketika kita menghargai dan mengasihi sesama kita manusia, mungkin kita belum bisa memberikan uluran tangan bantuan kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa memeluk mereka yang saat ini sedang sedih hatinya. Tapi tindakan pertama yang sederhana, kita berdoa bagi mereka. Hari ini sudahkah kita saling mendoakan, Bapak Ibu Saudara? Makanya kalau ada yang bertanya kepada saya, lalu bagaimana caranya saya berdoa bagi banyak orang? Saya bingung, saya lupa, nanti saya tidak ingat nama-nama siapa yang harus saya sebutkan. Sebenarnya ada banyak metode berdoa bagi sesama. Saya membaca juga sebuah buku dan saya ingat ada metode sederhana, yakni disebut dengan nama metode 5 jari. Ya, jari yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari adalah jari yang paling dekat dengan tubuh kita, paling dekat dengan hati. Itu artinya yang pertama, berdoalah bagi orang-orang yang dekat di hidupmu. Suamimu, berdoa bagi istrimu, berdoa bagi anak-anakmu, berdoa bagi saudara-saudaramu, berdoa bagi orang tuamu. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk kan biasanya menunjuk, mengajar, nuturi, memberitahu dan menasehati. Hari ini berdoa bagi para pengajar Alkitab, berdoa bagi hamba Tuhan, bagi pendetamu, bagi mentor rohanimu, bagi gembalamu, berdoa bagi orang yang mengajar dan menumbuhkan rohanimu, turut andil dalam menumbuhkan rohanimu. Yang ketiga adalah jari tengah, jari yang paling tinggi dari antara jari-jari lainnya. Tentu ini berbicara orang-orang yang punya posisi kedudukan dan kekuasaan. Mari berdoa hari ini bagi pemerintah, bagi presiden, bagi para menteri, berdoa bagi gubernurmu, berdoa bagi wali kotamu, berdoa bagi bupatimu, berdoa bagi pemerintah negara di mana engkau tinggal. Yang keempat ini ada jari manis. Jari manis ini dikenal sebagai jari yang paling lemah. Ya, mari hari ini kita ingat juga orang-orang yang lemah, yang berkekurangan, yang disebut sebagai kaum papa, mereka yang tidak berpunya. Ingat akan mereka dan berdoa bagi mereka. Yang kelima, yang terakhir ini adalah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Ini menggambarkan apa? Dirimu. Ingat, dirimu ini adalah orang yang kecil dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang besar, dibandingkan dengan firman Tuhan yang dahsyat yang besar. Mulai hari ini yang kelima, yang terakhir, setelah berdoa bagi banyak orang tadi, yang terakhir berdoa bagi dirimu sendiri. Keinginanmu, kebutuhanmu, keperluanmu, bagi dirimu engkau doakan. Kurang lebih metode itu dapat membantu kita untuk berdoa bagi banyak orang, dan akhirnya juga berdoa bagi diri kita. Ketika kita saling mendoakan, itu adalah bentuk kita mengasihi dan menghargai sesama kita manusia. Saya ingat sebuah cerita kesaksian tentang seorang penulis, seorang pembicara, pengkhotbah, pelayan Tuhan yang sekarang usianya sudah 85 tahun, seorang ibu-ibu, seorang wanita bernama Jill Briscoe. Jill Briscoe ini lahir besar di Inggris, kemudian setelah menikah, dia bersama dengan suami pindah ke Amerika, dia bersama dengan suami menggembalakan di sebuah gereja, kemudian pensiun, emeritus, dan masih melayani, tapi dalam artian tidak seaktif seperti dulu, menulis banyak sekali buku. Salah satu buku yang ditulis itu adalah judulnya Desert of Hardship and Water of Hope, artinya
padang gurun persoalan dan air pengharapan. Nah, dari cerita itu dia bercerita tentang masa kecilnya, dia juga anak dari hamba Tuhan. Pada waktu kecil, saudara bisa bayangkan waktu dia kecil itu berarti kurang lebih usia remaja tahun 40-an, tahun 50-an. Dia sekarang usianya sudah 85 tahun, lahir tahun 1935. Dia ikut ayahnya pelayanan ke pedalaman, mission trip pelayanan ke daerah ke Asia Selatan, pada waktu itu ke Bangladesh. Dan pada zaman itu tentu transportasi tidak secanggih dan secepat seperti sekarang. Ketika mereka pergi pelayanan selama berminggu-minggu. Mamanya tinggal di Inggris. Dan pada waktu mereka pelayanan, mereka tentu tidak bisa langsung mengabari seperti sekarang. Ada WA, ada video call, ada email. Dulu belum ada itu semua. Harus telepon, dan telepon pun harus ke kota-kota besar. Dan pada waktu pelayanan, si Jill Briscoe ini yang sekarang berusia 85 tahun, dia menceritakan masa kecilnya waktu dia ikut ayahnya pelayanan. Dia terkena sakit yang dia tidak tahu sampai hari ini sakit apa. Dia panas sekali badannya, panas tinggi, dan itu berhari-hari. Ya, waktu itu tidak diketahui persis karena mereka ada di pedalaman. Mau ke rumah sakit harus ke kota, mengabari mamanya, istri dari papanya juga harus pergi ke kota. Yang dapat dilakukan oleh papanya, hamba Tuhan, adalah berdoa. Ya, karena waktu itu memang tidak seperti sekarang, tidak ada rumah sakit di mana-mana dan tidak bisa menghubungi secara langsung. Tapi puji Tuhan ya, setelah demam berhari-hari, 8-10 hari, demamnya turun, hilang, dan anak ini tiba-tiba sembuh dan segar. Mereka melanjutkan perjalanan, setelah beberapa minggu di Bangladesh, mereka pulang dan akhirnya sampai kembali di Inggris setelah pelayanan 5-7 minggu. Pada saat sampai di Inggris, mamanya bertanya, sebenarnya mama mau tanya, dia tanya ke suaminya dan anaknya, waktu kalian pelayanan itu bersama dengan tim di pedalaman di negara Bangladesh di Asia Selatan, apa yang terjadi tanggal sekian dan tanggal sekian? Kenapa mah gitu? Ya, tanggal segitu sebenarnya Jill itu sakit panas, tidak tahu sakit apa, apakah demam berdarah, apakah tipes atau apa, karena gejalanya panas tinggi, tapi hari ke-8, 9, 10 mulai turun dan sembuh total. Wah, itu kesaksian Tuhan luar biasa. Ya, pada tanggal hari-hari itu 8, 9, 10 saya ditelepon oleh rekan kita, sesama pelayan Tuhan yang menjadi misionaris di Afrika. Dia teringat akan kita dan dia mau berdoa buat keluarga kita. Dia tiba-tiba ingin memeluk dan memberikan sesuatu, tapi karena di Afrika dan zaman dulu tidak bisa kirim barang secepat seperti sekarang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dia bisa lakukan hanyalah berdoa. Setelah berdoa selama 8 hari, 9 hari, hari ke-10 dia telepon mama di Inggris, dan mama bilang terima kasih, mereka sedang pelayanan di Bangladesh. Tepat pada waktu dia telepon, di hari itu pula Jill itu sembuh dari sakitnya yang parah di Bangladesh, yang demam tinggi. Saudara, di sini ada kuasa di balik doa. Tapi yang bisa kita pelajari adalah rekan sahabat keluarga yang ditugaskan di Afrika teringat akan keluarga ini. Mengasihi, menghargai keluarga ini yang sudah menjadi saluran berkat. Menjadi orang yang menolong kehidupan mereka selama ini. Sekarang mereka terpisah jarak, terpisah waktu. Apa yang bisa dilakukan oleh sahabatnya di Afrika hanya berdoa. Tapi ternyata di balik berdoa itu, selain ada kuasanya, di situ bukti bahwa kita mengasihi dan menghargai sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita kembali lihat di ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Perhatikan kalimatnya, saling mendoakan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya kita saling mendoakan? Yang ketiga, artinya kita belajar meningkatkan empati kita. Kalau tadi yang pertama, kita belajar memusatkan segala sesuatu kepada Allah, karena kita berdoa, bentuk bicara kita kepada Tuhan hanya lewat doa. Kalau kita mau dengar Tuhan ngomong lewat firman, dan lewat banyak hal peristiwa. Yang kedua, ketika kita berdoa, bentuk kita mengasihi dan menghargai sesama. Yang ketiga, ketika kita saling mendoakan, kita sedang meningkatkan empati kita. Apa itu empati? Empati itu adalah satu keadaan mental seseorang yang mengidentifikasikan perasaan dan pikirannya sama dengan keadaan dan perasaan dan pikiran orang lain. Jadi kalau orang lain itu kita dengar dia punya anak 5, dia baru dipecat dari pekerjaannya, istrinya juga baru mungkin yang namanya bisnisnya sedang lesu, kita berempati kepada mereka, kita membayangkan posisi mereka, membayangkan pikiran dan perasaan mereka. Wah, betapa beratnya ya jadi keluarga ini. Anaknya 5, suaminya baru di PHK, istrinya bisnisnya lagi lesu. Oh, berat sekali. Ketika kita saling mendoakan, kita sebenarnya sedang belajar meningkatkan empati kita. Hari ini saudara, mari kita saling mendoakan.
Bukan berarti kita tidak ada masalah, kita ada masalah, tapi ingat di luar sana banyak yang punya masalah juga. Banyak yang punya pergumulan juga. Masalah kita bukan masalah yang paling besar sendiri. Bukan masalah yang paling berat dari orang lain juga banyak. Mari dengarkan, mari doakan. Yang ketiga artinya kita sedang meningkatkan empati kita. Ketika kita membayangkan posisi orang tersebut, iya ya, tidak mudah orang tersebut. Dia mengalami tekanan di kantornya. Saudara sudah bisa bayangkan di posisi orang tersebut, tidak mudah. Saudara mendoakan orang tersebut, saudara sedang meningkatkan empati saudara. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita di GOB Surabaya. Kami punya Komsel, ya, komunitas kecil, komunitas sel itu sangat bagus untuk pemuritan karena di sana ada komunitas, sistem mentoring. Komsel kami namanya Comfort. Comfort itu sebuah singkatan dalam bahasa Inggris, Communities which are fruitful by growing and rooted in Christ, yang dalam bahasa Indonesia artinya komunitas yang berbuah lewat berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, Comfort ini di Surabaya dibagi menjadi beberapa zona. Ada zona tengah, zona barat, kemudian ada zona di luar kota, zona Gresik, dan 3 zona ini sementara. Diharapkan nanti ada zona-zona berikutnya. Pada waktu Komsel itu biasanya kita saling mendoakan. Ada yang mau didoakan, ada yang punya pergumulan. Dan saya ingat satu cerita, ada yang bergumul tentang pekerjaan. Dan saya ikut mendoakan. Saya bayangkan di posisi orang tersebut menjadi tulang punggung keluarga, menjadi orang yang memang harus mendapatkan pekerjaan. Ya, kami berdoa di komunitas itu, bahkan di rumah saya turut mendoakan setiap hari. Setelah beberapa lama, tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa orang ini mendapatkan pekerjaan. Wow, saya ikut girang luar biasa karena saya bisa bayangkan di posisinya yang harus menjadi tulang punggung keluarga, kemudian membayar banyak hal, mengurus kebutuhan keluarga, tidak ada pekerjaan, tiba-tiba ada pekerjaan, saya ikut girang. Padahal saya sedang tidak bergumul dengan pekerjaan, saya tidak bergumul dengan bayaran-bayaran mereka, tapi ketika saya mendoakan mereka, empati saya naik. Saya bisa bayangkan di posisi mereka tidak mudah, dan saya terus berdoa. Akhirnya saya mendengar kabar yang baik, saya pun turut bersuka cita. Jadi hari ini sebagai penutup, mari kita saling mendoakan. Artinya empati kita pun sedang ditingkatkan. Kita tahu bahwa yang punya masalah di dunia ini bukan hanya kita. Orang lain juga punya pergumulan. Mari kita saling mendoakan, mari kita mengasihi, memusatkan segala sesuatu kepada Allah, dan kita tingkatkan empati kita, sehingga kita boleh hidup bermasyarakat dengan sesama, menjadi terang, menjadi berkat, membawa kemuliaan buat nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar untuk saling mendoakan, karena firman Tuhan mengatakan demikian, saling mendoakan. Kami tahu ketika kami saling mendoakan, yang pertama kami memusatkan segala sesuatu kepada Allah. Yang kedua, kami belajar mengasihi dan menghargai sesama kami manusia. Dari tindakan yang sederhana dan simpel, mengingat nama mereka, orang-orang yang ada di hidup kami, dan mendoakan mereka. Dan yang ketiga, ketika kami saling mendoakan, kami sedang meningkatkan empati kami, bahwa kami sadar hari ini, masalah yang berat bukan hanya milik kami. Semua orang punya pergumulan, semua orang punya permasalahan, dan mereka juga sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Itulah sebabnya kami juga berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi semua orang di hidup kami, keluarga kami, bagi para keluarga di luar sana yang sedang bergumul. Tuhan berkati. Kami mau berdoa hari ini buat Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, diberkati, diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan dari Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke. Berdoa bagi para gubernur, wali kota, bupati dalam kapasitas mereka memimpin daerah mereka masing-masing, diberkati. Berdoa bagi para menteri, bagi TNI Polri, para relawan, mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, para tenaga medis, para relawan, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang terdampak dalam pandemi ini, yakni para pengusaha, pegawai, tenaga profesional, bahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tuhan mampukan untuk masuk dalam new normal, kebiasaan yang baru, sehingga kami boleh tetap beraktivitas, terbiasa dalam satu kebiasaan yang baru, sehingga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu, berkati gereja-gerejamu, ministri-ministrimu, berkati GOB, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka mendengar dan menonton acara ini, dipelihara Tuhan, senantiasa ditolong Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin.